Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Pratama Putra, NPM 19630685 dari kelas 3O reguler pagi Banjarmasin. Pada video ini, saya akan menjelaskan maksud dari kode program yang saya buat. Dengan keterbatasan pengetahuan saya, maka jadilah program seperti berikut ini. Sekarang saya akan menjelaskan maksud dari program saya, yaitu pada baris pertama sampai ketiga merupakan sebuah header. Nah, pada baris pertama yaitu include iostream. Include iostream berguna untuk memanggil inputan dan outputan. Pada baris kedua yaitu include sonio.h berguna untuk membuat teks antarmuka. Pada baris ketiga yaitu include match.h. Di sini pada baris ketiga berisi fungsi untuk pustaka matematika. Selanjutnya pada baris kelima yaitu using namespace std. Using namespace std berguna untuk memanggil semua std seperti perintah cout, cin, endl atau end, dan lain-lain. Selanjutnya pada baris ketujuh yaitu void tampil. Pada baris ketujuh ini void termasuk ke dalam jenis fungsi dan tipe data. Saya menggunakan void tampil untuk memanggil teks yang diteruskan pada baris ke-8, yaitu teksnya berupa keluaran cout yang bertuliskan program perhitungan perpangkatan. Selanjutnya pada baris ke-12 yaitu int perpangkatan. Ini adalah berupa tipe data dengan parameter int atau integer dengan nama fungsi perpangkatan, sama dengan baris ke-19 yaitu nama fungsinya perpangkatan, namun nama parameternya berbeda, yaitu di sini menggunakan double. Mereka sama, keduanya sama, namun berbeda kegunaan. Keduanya ini termasuk ke dalam fungsi overloading. Fungsi overloading itu maksudnya adalah kita menjalankan suatu fungsi yang sama, yaitu nama fungsinya sama pada perpangkatan, namun nama fungsi jenis parameternya berbeda. Contohnya seperti codingan saya ini pada baris ke-12 menggunakan parameter integer untuk menentukan bilangan bulat, dan baris ke-19 menggunakan parameter double untuk menentukan hasil atau nilai berupa bilangan desimal. Selanjutnya pada baris ke-25 yaitu int main. Int main di sini merupakan fungsi utama dalam suatu program dan semua proses akan dieksekusi pada int main ini. Pada baris ke-27 ini merupakan hasil dari baris ke-7 yaitu void tampil. Jadi void tampil dipanggil dengan tampil kurung buka kurung tutup titik koma. Selanjutnya pada baris ke-29 yaitu int x, int x, y, i hasil dan pangkat sama dengan 1. Ini termasuk ke dalam
tipe data. Selanjutnya pada baris ke-32 yaitu cout, masukkan nilai. Ini merupakan output tampilan teks, yaitu dengan teks masukkan nilai. Dan pada baris ke-33 merupakan inputannya. Kenapa dibilang inputan? Karena ada in. Dan kenapa output? Karena ada out di belakangnya. Pada baris ke-33 ini saya akan memasukkan fungsi X pada masukkan nilai. Nanti pada memasukkan nilai yang kita masukkan akan berada di X, fungsi X. Selanjutnya pada baris ke-36 sampai ke-37 sama dengan baris sebelumnya, yaitu baris ke-32 sampai 33. Dan pada baris ke-38 ini yaitu I yang berarti fungsi dengan nilai 1, nilainya 1. Selanjutnya pada baris ke-40 yaitu merupakan sebuah perulangan. Di sini saya menggunakan perulangan do while. Jadi maksud dari ini adalah do dimana statementnya akan diulang. Jadi baris ke-40 sampai ke-43 yaitu statementnya pangkat sama dengan pangkat dikali dengan nilai X, yaitu nilai yang telah kita masukkan pada baris ke-33 akan dikali dengan nilai pangkatnya berapa, yaitu setelah itu pada baris ke-43 I++. Maksud dari I++ yaitu setiap nilai I akan ditambah dengan 1. Selanjutnya pada baris ke-45 yaitu sebuah kondisi yang dimana kondisinya nilai I lebih dari Y. Dan di sini terdapat tanda seru yang menyatakan tidak. Berarti nilai I lebih dari maksudnya yaitu kondisinya dimana nilai I lebih dari Y tidak akan berhenti karena ada tanda seru. Selanjutnya pada baris ke-46 cout akan menampilkan keluaran berupa teks, yaitu hasilnya adalah, dan pangkat ini merupakan hasil dari sini, akan memanggil fungsi dari sini. Selanjutnya pada baris ke-49 sampai baris ke-55. Nah, di sini saya menggunakan seleksi if else. Pada baris ke-49 merupakan hasil sama dengan pangkat modulus 2. Dalam C++, tanda persen ini adalah modulus. Selanjutnya pada baris ke 52 ini sampai baris ke 55, yang berarti if jika hasil sama dengan 0
maka keluarannya adalah bilangan genap. Dan jika salah atau false, maka keluarannya bilangan ganjil. Selanjutnya, pada baris ke-57 adalah keluaran perpangkatan 12.5. Maksud dari baris ke-57 ini adalah berupa keluaran dari baris sebelumnya, yaitu pada baris ke-12, yaitu integer perpangkatan. Kenapa di sini ada 12.5? Karena saya telah menentukan bahwa perpangkatan dari integer perpangkatan nilainya adalah 12. Oh maaf, salah. Pada baris ke-57 ini merupakan hasil dari baris ke-19 karena double. Di sini kan 12,5 anggapannya. Karena memunculkan nilai dengan bilangan desimal atau berkoma. Selanjutnya pada baris ke-58 yaitu berupa keluaran atau outputan pada baris ke-12 yaitu integer perpangkatan dengan nilai perhitungan yang sudah ditentukan yaitu 12. Di sini jadi 12 di sini akan dikalikan dengan 2 di sini. Sama dengan baris ke-57. Jadi 12,5 ini dikalikan dengan 2. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oh iya, pada baris ke-60 yaitu return 0. Return 0 berarti adalah mengembalikan RAM ke 0, yang dimana pada saat kita menjalankan program ini dan mengakhirinya akan berakhir dengan kondisi normal atau kembali pada nilai 0. Nah, semua program ini kalau dijalankan akan jadi seperti ini. Nah, ini program perhitungan perpangkatan. Program perhitungan perpangkatan ini adalah void tampil. Dan masukkan nilai ini merupakan bagian dari pada baris ke-31 sampai 33. Jadi kita masukkan nilainya. Nilainya yaitu pada baris ke-33 yaitu sin x. Jadi nilai yang kita masukkan di sini misalkan 12. Jadi dia itu masuk fungsi x. Fungsi nilai x. Kita enter. Nah, akan muncul pertanyaan yaitu pangkatnya yang ingin kita masukkan berapa. Pangkat berapa gitu. Pangkat ini codingannya pada baris ke-36 sampai 37. Yang hasil nilai yang kita masukkan akan masuk ke dalam fungsi y. Misalkan kita masukkan 2. Kita enter. Nah, akan muncul tampilan seperti berikut. Hasilnya adalah 144. Hasil itu merupakan hasil di sini. Termasuk dalam codingan di sini, pangkat.
Dan pada program saya ini, saya menambahkan hasilnya ini termasuk dalam kategori apa. Di sini 144 masuk dalam bilangan genap. Dan jika ganjil, ya hasilnya ganjil seperti 143, maka hasilnya di sini akan berubah menjadi bilangan ganjil. Selanjutnya pada fungsi pangkat dengan menggunakan double ini, codingannya dapat dilihat pada baris ke 19 sampai 23 ini, dengan outputan pada baris ke 57 yang nilainya telah ditentukan, yaitu 12,5 dikali dengan 2, yaitu 12,5 pangkat 2. Hasilnya adalah 156,25. Karena nilai double tersebut, fungsi double itu berguna untuk nilai yang berkoma atau desimal. Selanjutnya, fungsi pangkat dengan menggunakan integer ini, codingannya terdapat pada baris ke-12 ini sampai ke-16 dengan keluaran cout perpangkatan 2 ini pada baris 58. Integer merupakan merupakan fungsi yang menyatakan bilangan itu adalah bilangan bulat. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.